Halo guys, ketemu lagi dengan saya Arif Rahman dari channel Just Click Subscribe. Kali ini dalam seri catatan penyuluh, sekarang sudah episode ketiga. Saya ingin berbagi informasi kepada kalian. Jadi kemarin saya dan kawan-kawan di penyuluh perikanan Kabupaten Wakatobi mengikuti kegiatan pembagian bantuan berupa alat-alat produksi perikanan yang dilakukan dan dilaksanakan di aula kantor Dinas Perikanan Kabupaten Wakatobi. Bantuan-bantuan ini adalah bagian dari bantuan Direktorat Peningkatan Daya Saing KKP yang pada saat kunjungan Menteri KKP bulan Juni kemarin merilis bantuan kepada sejumlah pelaku usaha dan berupa kelompok-kelompok masyarakat nelayan di Wakatobi. Pembagian bantuan sendiri dilakukan oleh Bapak Bupati Haji Haliana dalam kegiatan temu pelaku usaha hasil perikanan Kabupaten Wakatobi di Dinas Perikanan. Dirangkaikan pula dengan penyerahan bantuan tersebut. Jenis bantuan yang dibagikan juga bervariasi. Sebagai laporan bahwa Chest Freezer kita dapat 4 unit untuk kelompok pemasar dan pengolah, Pak Bupati. Untuk cool box 40 unit diterima ke 7 kelompok pengolah pemasar sebanyak 40 unit. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan penyerahan cool box dan chest freezer ini bisa meningkatkan daya saing olahan kita, baik olahan pasca tangkap maupun pasca budidaya ini bisa digunakan, apalagi kalau para pengolah hasil ikan terutama yang basah seperti bakso dan bahan untuk mengolah hasil-hasil olahan kita yang selalu kita promosi. Di belakang kita ini ada mini galeri UPI kita. Mudah-mudahan dengan bantuan 4 unit ini bisa memberi semangat lagi, mendorong usaha kita lebih maju lagi. Ya Pak Bupati, mungkin yang kami sampaikan juga bahwa Dinas Perikanan pada beberapa bulan terakhir ini ada inovasi baru namanya klinik mutu perikanan, di mana di dalamnya itu kita turun ke lapangan, bisa dibilang home door to door, dari desa ke desa juga untuk melayani kelayakan usaha perikanan. Ada 7, yaitu Kusuka, kartu usaha perikanan dan kelautan, kemudian sertifikasi PIRT untuk olahan produk industri rumah tangga, ada sertifikasi kelayakan pengolahan, terus ada NIB usus usaha perikanan, ada sertifikat halal, terus ada kurasi produk, dan ada juga layanan perizinan yang kita lakukan di setiap desa. Insya Allah ya, bersama penyuluh perikanan yang hebat-hebat, kita bisa turun lagi ke lapangan. Ya, sesuai dengan arahan Pak Kadis juga. Kita akan turun biar pelayanan itu langsung memang di pelaku utama perikanan. Saya pertama-tama menyampaikan tentu kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Dan hari ini tentu kita juga memberikan sesuatu yang baik sebagai tanggung jawab daerah dalam rangka untuk mengembangkan kapasitas masyarakat kita maupun juga mengembangkan kesejahteraan masyarakat kita. Alhamdulillah kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Pada hari ini kita juga bersyukur sekali bahwa Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia sangat berkomitmen dalam mendampingi kita di Kabupaten Wakatobi untuk peningkatan pemanfaatan sumber daya laut kita, dalam rangka juga untuk mendukung visi misi daerah yang dimana juga salah satu leading sektor kita adalah perikanan. Dan tentu kita mengharapkan bahwa dari pemanfaatan potensi daerah ini bisa juga dimaksimalkan untuk kesejahteraan kita. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, saya perlu menyampaikan bahwa bantuan dari PDS, peningkatan daya saing dari Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, sekaligus juga ini menjadi berkah yang bagus, berkah yang baik pada saat Pak Jokowi datang ke sini. Pak Jokowi datang ke sini disertai dengan Menteri Kelautan. Waktu itu Lia Raya ditetapkan sebagai kampung budidaya. Kemudian Mola sekarang kita sudah usulkan untuk menjadi kampung nelayan maju yang akan diintervensi. Ya, harapan kita ke depan ini semakin bantuan ini waktu itu kan disertai juga dengan bantuan alat tangkap dan sebagainya, termasuk bibit rumput laut dan kemudian juga bibit ikan. Rumput laut alhamdulillah yang menjadi kendala kita untuk pengadaan bibit
di Lira juga sudah ada kebun bibit, dan di sana nelayan-nelayan kita khususnya petani rumput laut sudah merasakan. Luar biasa karena di samping harga tinggi, sekarang panen nelayan kita itu bagus. 25 ya kalau undangnya aku ada di Kawanan Melangka, kemudian juga sebelumnya ada di Liamabi, hanya baca doa syukuran. Harga tinggi, panen bagus, terutama untuk kotoni. Nah, ini adalah hal-hal yang kita lakukan dalam pengembangan semua sektor kehidupan masyarakat, bukan hanya semata-mata pariwisata. Karena pariwisata juga boleh itu akan menjadi andalan kita, tapi kita tahu pada saat pandemik ini adalah sektor yang paling rawan, rentan sekali jatuh. Tidak ada tamu, hotel sepi, padahal hotel juga terkendala pada lapangan kerja atau karyawan-karyawan yang bekerja sana, kemudian belanja mereka juga ke lapangan, di pasar-pasar. Dan tamu otomatis tidak ada sayur dibeli, karena tidak ada yang mau makan, tidak ada suami, tidak ada ikan, berpengaruh kepada nelayan dan petani dengan pedagang-pedagang di pasar. Nah, sekarang pandemi membuktikan bahwa salah satu sektor yang bertahan itu adalah perikanan. Nah, kita punya potensi 1.390.000 hektar Wakatobi ini. Wilayah Wakatobi itu 95,4%-nya adalah laut, sehingga kita manfaatkan betul. Nah, apa kiat pemerintah daerah? Pemerintah daerah pertama, kita tahu bahwa ini banyak ikan kita, ya kan? Kita tahu bahwa ikan kita kaya, tapi itu baru potensi. Untuk menjadikannya sebagai sumber penghasilan, maka tentu kita harus kelola. Kelola dengan cara apa? Ya tentu banyak hal. Sekarang masyarakat sudah tahu memancing harus punya sampan, harus punya pancing, harus punya kail dan sebagainya, punya tali dan sebagainya, punya umpan dan sebagainya. Sekarang kita memancing jauh-jauh, kita kenal dengan es balok, kita kenal dengan penyimpanan, sehingga alhamdulillah cool box sudah ada di sini. Supaya walaupun kita pergi satu malam ada es kita simpan, itu tidak mencair, masih bisa bertahan sampai besok. Supaya kita tidak bolak-balik. Yang pada akhirnya ini akan meringankan biaya operasional kita. Karena bisa kita satu kali jalan sampai 2 hari kita ada di sana. Nah gitu. Kemudian di sini untuk pengen kata bahwa ini ada freezer di sini. Ya, bahwa ini kita bisa simpan bakso hasil olahan sebagainya, ikan-ikan itu belum laku kita bisa simpan di situ. Nah ini artinya peningkatan kapasitas. Kemudian kedua, di samping laut kita yang ada, ini dari sisi perikanan tangkap, maka tentu budidaya pun kita lakukan. Yang sudah akrab dengan masyarakat seperti rumput laut kita coba tingkatkan. Karena di Wakatobi ini kurang lebih 56.000 hektar potensi untuk budidaya rumput laut. Yang termanfaatkan itu belum sampai 10%. Karena potensi kita saat ini sangat besar, kurang lebih 3.300 ton setiap tahun, baik kotoni maupun juga dengan Sipinosum atau SP agar-agar batu. Nah sekarang apakah hanya itu bisa kita kembangkan? Tidak. Banyak hal yang bisa kita kembangkan terutama budidaya. Kita coba udang faname yang tidak pernah ada di Wakatobi. Apa itu akan berhasil? Alhamdulillah sudah 2 kali kita uji coba. Kita uji coba melalui programnya DKP di mana jadi luar biasa. 90 hari kita sudah bisa mendapatkan timbangan 1 kilo itu 45 ekor. Kemarin juga teman-teman melalui BUMDes yang ada di Sombu sudah membuktikan bahwa ternyata bagus. Ini bagaimana rakyat bisa berdaya sehingga kesejahteraan kita bisa meningkat. Saya kira demikian. Selamat bagi yang telah mendapatkannya. Bantuan-bantuan ini tentu kami tetap berusaha untuk memberikan bantuan yang lebih banyak lagi agar bisa menyentuh seluruh kelompok-kelompok nelayan di Kabupaten Wakatobi. Penyerahan bantuan pelaku usaha perikanan oleh Bupati Wakatobi. Oh iya, bagi teman-teman yang saat ini membutuhkan bantuan untuk meningkatkan usahanya, khususnya kalian yang bergerak pada bidang perikanan, mulai dari penangkapan sampai pengolahan dan pemasaran, kalian juga bisa mengakses bantuan ini secara gratis. Tentunya penerima bantuan pada tahun ini sudah melampirkan atau memohon bantuan sejak tahun sebelumnya. Kriteria calon penerima bantuan bisa berupa kelompok masyarakat, bisa masyarakat hukum adat, bisa berupa lembaga swadaya masyarakat, atau kalian yang tergabung dalam lembaga pendidikan atau lembaga-lembaga keagamaan, bisa memperoleh ini dengan memenuhi syarat-syarat yang syarat utamanya adalah sudah terdaftar pada website atau laman Satu Data, juga sudah memiliki badan hukum atau terdaftar di instansi terkait.
Nah, untuk syarat-syarat lengkapnya bisa dilihat di saya itu tampilan ini. kalau ada usulan mereka kita disposisi. Mudah-mudahan tahun depan dilancarkan. ya, pokoknya kita hanya yakin kepada Yang Maha Kuasa sepanjang niatnya itu baik, pasti ada jalan keluar. Itu saja. Dari penyuluh Pak. Ya, silakan. Paling sampai penyuluh perikanan. Mewakili penyuluh. Penyuluh. Sampaikan, Sampaikan silakan. sampaikan. Terima kasih Pak Bupati. Sudah sudah banyak yang memperhatikan kami sebagai perikanan. Jadi kami sebenarnya selama ini banyak yang kita serap di masyarakat. Salah satunya mungkin sudah disampaikan tadi kelompok melakukan hal sebenarnya komunikasi kami juga dengan Dinas Perikanan membawa apa itu rekomendasi dari Dinas Perikanan kemudian dengan Kusuka. Jadi dua hal itu sebenarnya mendasar. Ketika kita ke masyarakat, kami hanya bisa menyampaikan itu Pak. Tetapi kan lagi-lagi ketika masyarakat sendiri ke Pertamina atau ke APMS, kita khawatirkan masyarakat dengan masyarakat ini berhadapan. Kita ingin ada kejelasan seperti itu. Ya, ini kan sebenarnya kekurangan kita di Kabupaten Wakatobi ini karena belum ada stasiun pengisian bahan bakar nelayan yang khusus untuk nelayan. Nah, ini untuk jatah subsidi baik untuk yang angkutan masyarakat, angkutan umum, kemudian untuk nelayan atau beberapa sasaran yang bisa dibolehkan untuk mendapatkan BBM subsidi. Ini kan nggak jelas. Ini digabung dengan kebutuhan umum sehingga nggak jelas kebutuhan nelayan berapa banyak, kebutuhan untuk yang pihak lain berapa banyak. Itu menjadi kabur karena dia di APMS digabung. Lebih-lebih jadi masalah. Saya sendiri juga memang kemarin malam saya dapat masalah dapat keluhan juga dari warga kita nelayan karena sekarang itu sudah 260.000 Pak. Kan yang katanya 20 liter. Nah kalau kita hitung mungkin 20 liter itu tidak cukup sampai 20 liter. Jadi kita tetap berusaha bagaimana komunikasi juga dengan pihak Pertamina langsung bukan di APMS ini supaya minimal jatah untuk nelayan ini ada atau tidak kita minta supaya ada stasiun bahan bakar khusus untuk nelayan. Dan cara kita kan sebenarnya kalau sudah di SPPT ini sudah timbul semua Pak, itu kan lengkap. Itu lengkap Pak. Lengkap semua, ada ABM-nya, ada unit prosesnya atau pengolahannya di situ, ada cold storage-nya, kemudian ada pabrik es, sama dengan stasiun bahan bakar ini. Supaya nelayan itu jangan lagi cari-cari ke APMS berebutan dengan yang masyarakat biasa. Tapi ini memang ada khusus untuk tempat nelayan kita. Ini kita lagi sudah menuju ke sana Pak. Tapi untuk langkah-langkah ini, untuk solusi jangka pendeknya saya coba komunikasikan dengan Dinas Perdagangan juga. Mereka kita sudah mendapatkan keluhan beberapa bulan yang lalu juga dari masyarakat supaya ada reaksi, ada aspirasi. Kita minta supaya teman-teman juga APMS ini melalui Dinas Perdagangan itu ada bisa melaporkan jatah mereka subsidi itu setiap bulan berapa banyak. Nah untuk petani, untuk untuk nelayan berapa banyak. Untuk pihak lain petani dan sebagainya berapa banyak. Nah itu sasaran untuk BBM subsidi. Nah jangan sampai justru sasaran. Yang kita supaya masyarakat kita ini yang nelayan banyak ini itu supaya bisa mendapatkan, karena ini juga sangat berpengaruh kepada hasil produksi mereka. Di satu sisi kalau mahal ongkosnya pasti mahal juga harganya nanti. Sebetulnya keuntungannya begitu saja, tipis-tipis. Ikan yang murah, BBM-nya mahal. Iya, apalagi sekarang menurut ikan yang murah, BBM-nya mahal. Ikan murah. Kita rugi terus. Ya karena harga ikan itu lepas ya. Coba nanti kita ini mungkin menjadi PR bagi teman-teman kita di Dinas Kelautan, Dinas Perikanan Wakatobi supaya bisa kita komunikasi dengan saya juga seperti perdagangan itu bisa menyelesaikan. Ya. Kenalkan, nama saya Fitrianti, dari kelompok Koapima, Mandati 1, memasar ikan dan mengolah. Pasar kan kita jual melalui online, kita pasarkan melalui online. Sekarang mendapatkan bantuan apa? Freezer dan cool box. Apa harapannya dengan bantuan ini? Harapannya supaya usaha kami lebih maju lagi ke depannya. Kami ucapkan terima kasih untuk Kementerian Kelautan dan Pemda Wakatobi. Terima kasih kepada Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia dan Pemerintah Kabupaten Wakatobi, khususnya Bapak Bupati Wakatobi, Haji Haliana SE, Wakatobi Sentosa. Sebagai penyuluh, saya mengharapkan agar bantuan ini bisa berguna untuk mereka
Dan mudah-mudahan pada tahun yang akan datang bantuan akan semakin banyak sehingga bisa menjangkau dan menolong teman-teman pelaku usaha dalam meningkatkan hasil usahanya. Ayo kita tetap semangat, apapun yang kita lakukan, mudah-mudahan dengan bantuan ini kita bisa semakin berdaya. Sampai jumpa dalam catatan penyuluh berikutnya. Jangan lupa sesuai dengan nama channel ini, just klik subscribe.